kalau kamu gagal untuk mempersiapkan bisnis kamu, kamu lagi mempersiapkan bisnis kamu buat gagal. Halo Sobat Sukses. Di video kali ini, kita akan bahas kalau misalnya nih, gue harus mulai bisnis dari nol lagi, apa sih yang harus gue lakuin? Welcome to YouTube channel Bosan Jadi Karyawan. Kenalin dulu, nama gue Andre. Gue adalah pengusaha online yang mau lihat Indonesia punya lebih banyak pengusaha yang buka lebih banyak lapangan pekerjaan lagi. Nah, di channel ini kita biasa bantu karyawan, mahasiswa, dan pebisnis pemula buat bangun bisnis yang sukses dan jadi kaya. By the way guys, kita bahas bisnis secara general ya. Gue nggak akan bahas spesifik industri. Misalnya kalau mulai bisnis kuliner, atau misalnya mulai bisnis online, atau mulai bisnis apa, tapi ini bisnis secara general. Kalau gue mulai bisnis dari nol, kira-kira apa sih yang harus gue lakuin gitu. Yang belum subscribe, boleh banget di subscribe, karena setiap minggunya kita akan keluarin konten-konten bisnis dan juga investasi, biar kita benar-benar sama-sama lebih pintar lagi di dalam bisnis dan juga investasi. Yuk langsung kita masuk ke materinya. Hal pertama banget yang akan gue lakuin kalau gue harus mulai bisnis dari nol lagi adalah gue akan lihat peluang, opportunity gitu. Nah, peluang itu datang dari mana? Menurut gue peluang itu datang dari 3 hal. Pertama, masalah. Kedua, ketidaknyamanan. Dan ketiga adalah kebutuhan. Contoh yang pertama dulu deh, masalah. Peluang itu bisa datang dari masalah guys. Contoh, misalnya ada orang yang punya masalah WC-nya mampet. Nah, makanya ada bisnis jasa sedot WC. Itu dari masalah, contoh ya. Kedua, kalau misalnya dari ketidaknyamanan, itu misalnya orang nggak nyaman kalau panas udaranya. Makanya ada namanya bisnis AC, jualan AC gitu. Yang ketiga, kalau ada kebutuhan, contoh, misalnya ada temen kamu yang lagi mau nikah nih, mau merit gitu ya. Nah, kan ada kebutuhan supaya acaranya itu sukses. Supaya acaranya berjalan lancar dan sukses, makanya ada bisnis wedding organizer atau WO. Nah, itu kan menandakan kalau kita mau bisnis, kita harus lihat peluangnya dulu. Peluang datang dari masalah, dari ketidaknyamanan, dan juga dari kebutuhan. Pertanyaan besar di sini, masalah apa, ketidaknyamanan apa, atau kebutuhan apa yang teman-teman mau kasih solusi? Ini pertanyaan yang teman-teman harus jawab sebelum mulai bisnis juga. Hal kedua, fundamental banget yang akan gue lakuin adalah gue tentuin target marketnya. Begitu gue udah tahu nih, misalnya ini ada peluang nih di sini. Kira-kira siapa yang akan beli jasa atau produk gue sih yang nantinya akan gue jual gitu. Namanya bisnis kan pasti menjual sesuatu, either itu jasa atau produk gitu kan. Nah, kita harus tentuin target marketnya tuh siapa. Nah, gue nggak percaya bisnis itu bisa buat semua orang gitu. Gue nggak percaya hal itu. Gue percaya kita harus jualan ke orang-orang yang spesifik. Contoh, kalau misalnya kita jualan produk bayi, pasti kita akan target ke ibu-ibu muda yang baru punya anak. Misalnya anaknya baru belum sampai 1 tahun atau 1-3 tahun gitu. Semakin spesifik, kita akan lebih bisa menentukan marketing kita mau ke orang-orang yang seperti apa dibanding kita menarget semua orang. Sama halnya dengan YouTube-nya ini, YouTube Bosan Jadi Karyawan. YouTube Bosan Jadi Karyawan ini target marketnya adalah karyawan, mahasiswa, dan pebisnis pemula yang lagi mau mulai bisnis dan mau bangun bisnis yang sukses gitu. Jadi gue tahu banget orang-orang seperti apa yang gue target. Semoga teman-teman juga bisa tahu hal yang serupa, target marketnya siapa. Dan pertanyaan besarnya yang jadi PR-nya teman-teman kalau mulai usaha dari nol adalah, siapa target market kamu? Umur berapa, cowok apa cewek, tinggalnya di mana, itu harus jelas biar teman-teman bisa target orang-orang yang tepat. Jadi jasa atau produk yang teman-teman tawarin itu sesuai sama apa yang dia butuhkan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang gue akan lakukan adalah gue akan bikin business plan. Punya business plan yang konkret dan realistis itu adalah kunci keberhasilan banget waktu awal-awal mulai bisnis. Nggak ada business plan yang sempurna, tapi yang penting ada business plan yang benar-benar komplit, lengkap gitu ya. Kayak ada marketing, mau marketingnya gimana, terus masalah apa yang diselesain, solusinya tuh
dengan cara apa, jualan apa produknya, atau solusinya dengan jasa apa, jadi kompetitornya siapa, dan benar-benar semua tuh dipikirin. Jadi kita jelas bisnis yang kita mau jalanin itu kira-kira bisnis seperti apa. Itulah tujuannya punya bisnis plan. Nah, if you fail to plan, you plan to fail. Jadi artinya kalau kamu gagal untuk mempersiapkan bisnis kamu, kamu lagi mempersiapkan bisnis kamu buat gagal. Jadi planning itu krusial banget di awal-awal. Gue bener-bener saranin teman-teman bisa bikin bisnis plan dulu sebelum mulai bisnis. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya, kenapa nggak siapin modal dulu? Nah, ini jawabannya. Jadi modal itu harusnya jadi bagian terakhir setelah perencanaannya jelas dulu. Kalau misalnya cukup modalnya, misalnya teman-teman udah punya modal yang cukup, baru dijalanin atau dieksekusi. Kalau nggak cukup, ya dicari sampai cukup. Mungkin bisa kita nabung pelan-pelan, atau kita coba ajak temen joinan, atau coba ngobrol ke investor misalnya. Apakah bisnis plan itu bisa dijalanin apa enggak? Apakah kita bisa ngeyakinin orang lain buat beli ide bisnisnya kita atau enggak? Kalau misalnya orang lain aja udah nggak yakin, kita ngobrol ke 10 orang teman kita, misalnya nggak ada yang mau diajakin partnership, atau 10 investor nggak ada yang mau buat invest, berarti mungkin ada yang salah dengan bisnis plan-nya teman-teman semua, dan itu mesti dicek lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa tadi konten yang baru gue ngomongin itu bermanfaat, boleh banget itu di like dan juga subscribe, karena nanti kalau channel ini hit 1000 subscriber, kita akan bagi hadiah, yaitu online course gratis buat teman-teman yang lagi mau mulai usaha. Dan boleh juga di-share ke teman-temannya supaya kamu nggak pintar sendirian. Thank you banget buat kamu yang udah nonton sampai habis. Semoga kamu punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha.